akuisisi. Oke. Tim e-sport sampai transfer paling terbesar 1M. 1M. Untuk satu tim. Tapi saya nggak punya pacar, game deh. Halo, ya. Baik, luar biasa. Top global ranking 2017. Ya, 2017. Kok bisa? Ya karena main terus. Main terus, dan tiap menang hari? terus setiap hari. Kecuali hari kiamat sih. Tapi ada jedanya dong. Jedanya kayaknya istirahatnya nggak ada sama sekali, benar-benar. Sama sekali? Ya selama 3 bulan itu. Jadi kamu makan di tempat, terus kemudian minum, terus melakukan aktivitas di depan Di handphone? kasur, iya di kasur kasur? sambil rebahan. Gila. Iya. Jadi saya emang tim rebahan sih. Sekarang orang bilang bahwa ini e-sport ya, sport, artinya olahraga. Ada nggak orang yang main e-sport itu badannya keker gitu? Ada berbagai ragam lah. Ada yang keker, ada yang biasa aja gitu. Karena kan emang di sini kan nggak pandang fisik. Oke, kalau latihannya apa? Secara fisiknya apa? Secara latihannya, setahu saya sport itu kan artinya lo harus menggerakkan bagian tubuhmu ya untuk betul. menjadi. Jempol, pikiran, Coba lo jadi keker. ya betul. Catur pun ya kan masuk juga kan, sport juga itu. Iya. Sebenarnya kamu ini ownernya Science Sport, Ya, Science Indo. Science Indo Indonesia, Ya. atau Player atau apa? gosipnya Leader. gosip apa namanya? Lambe Mobile. Lambe Mobile. Kalau aku lihat di YouTube-nya kan banyak banget itu ya gosip-gosip. Kamu Ya. tahu dari mana? Jangan-jangan memang kamu admin ya? Oh bukan lah, saya udah lama ya di Mobile Legends. Ya. Dari 2016 saya 2016, main. Saya oke. juga udah kenal sama orang e-sportnya dari owner, player, sama muntunnya pun saya udah kenal juga gitu. Oke. Jadi kadang kalau misalnya dapat info ya tergantung, kadang dapat dari teman, kadang dapat dari orang muntunnya, tapi kadang ya dapat feeling aja sih. Oke. Feeling aja gitu. Jadi gosip apa yang lagi hot hari ini? Gosip hari ini luar sih, tim luar paling sih. Tim Indonesia? Ya, tim luar. Apa tim luar? Kalau tim luar kayak misalnya akuisisi bola. Tim bola, akuisisi, Oke. tim e-sport. Kan ada tuh ya, yang akuisisi. di Indonesia kemarin, PSG. PSG RRQ. Oke. Itu kan tim bola besar kan. Iya. Nah, sekarang ada lagi yang mau masuk. Jadi tim F1 balap itu masuk ke e-sport. Terus ada tim bola lagi masuk juga ke e-sport. Sekarang sih udah banyak banget bola Indonesia kayak Bali United. Tim saya juga pernah ditawar sama Bali United. Bener kan? Iya. Kamu admin gosip kan? Oh enggak lah. Enggak. Jadi owner Science Indo. Mulai kapan? Mulai 2017. 2017. Jadi sebenarnya Science Indo ini hanya, kalau kita kan main game dari udah lama ya, dari zaman Ragnarok, Bloodborne, CS, kita kan hanya komunitas tuh, ya kan, komunitas. Sebenarnya Science itu dari Singapura. Waktu itu di Mobile Legends di season awal, saya main nih, saya kan main Dota, nah saya main solo, saya masih solo player. Nah saya suka sama game ini, gimana caranya biar saya bisa berkembang dan jago, dapet tim yang bagus. Nah maka dari itu di leaderboard saya lihat, wah Science ini top global. Nah terus saya cari leadernya sama gimana sih caranya supaya bisa join. Nah udah akhirnya saya chat, saya sempat ditolak tuh. Karena saya kan nggak ada prestasinya kan, saya bukan top global. Waktu itu masih cupu ya? Ya sebenarnya saya jago, cuma saya humble ya kan. Nah terus ada kontaknya, saya cari, ya udah saya daftar, tolak, terus saya ikut turnamen, bikin tim, menang, saya kasih achievement saya, diterima tuh, diterima. Akhirnya ya udah saya main di sana, mereka makin jago karena ada saya kan. Iya. Nah terus akhirnya saya mikir kenapa kita nggak bikin Science Indo sendiri kan? Karena kan Indo itu kan lebih gede komunitasnya juga kan, turnamennya juga banyak. Ya udah saya bikin di sana. Nah ternyata udah ada player yang dari Indo juga. Sebelum saya masuk situ udah 2, sama saya 3, terus ada yang masuk lagi 4 bareng sama saya waktu itu. Nah tinggal cari satu pemain. Akhirnya saya cari, udah dapet. Nah 5 tuh kita tuh, 5. Terus kita ikut turnamen lah, semua turnamen kita ikutin lah. Wah sampai menang semua. Sampai win streak-nya 20 kali. 20 turnamen, ya, turnamen dan online. itu menang semua? Menang semua. Selama 1 tahun? Iya, bukan 1 tahun, pas berapa sebelum MSC. MSC, oke. Iya, itu berarti selama 6 bulan. 1 turnamen? Hadiahnya berapa? Yang waktu itu masih awal ya, masih kecil sih, 40 juta. 40 juta? 40 juta itu kecil ya? Dibagi orang untuk 5. sekarang. Oh, untuk sekarang? Untuk sekarang itu kan 500 juta. Total sekarang udah berapa ya? 3M ya? Juara 1?
total semua. Kalau juara 1 sendiri? Kalau juara, karena kan dibagi, kayak MPL ini kan liga, jadi dibagi-bagi. Jadi kalau udah paling gedenya itu sekitar ya 500 juta. 500 juta itu satu tim terbesar. Paling besar dibagi 10? Bagi player sama potong manajemen. Iya, manajemen. Ya kan beda-beda kan, tergantung kan. Ada cadangan juga kan. Kira-kira ya per player ya bisa dapat ya 60-80 lah, 60 sampai 80 juta. Persoalan apa sih yang biasanya paling susah untuk di tim e-sport itu? Di timnya itu biasa persoalannya masalahnya sih player ya. Cari player itu sekarang nggak gampang juga ya. Karena sulit, apalagi walaupun kita mendapatkan player yang bagus, yang jago, kekompakannya belum tentu. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajukan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu kan. Harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajukan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu kan. Harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. Bisa klop lah gitu. Tapi kadang ada tim baru tiba-tiba mereka jago, itu sih paling susah. Pertahanannya juga susah gitu. Sepak bola ya kayak Liverpool atau itu terus transfer pemain dan sebagainya itu terjadi. Itu terjadi juga. Peminjaman pun juga ada. Kita kemarin meminjamkan 2 player kita kan untuk liga ini. Gitu. Ada sih ini udah emang kayak kurang lebih emang udah kayak bola. Gitu ada sistem transfer, ada sistem peminjaman gitu, jual beli gitu, sampai transfer paling terbesar 1M untuk satu tim, ya 6 player lah. Tapi kalau untuk satu player paling mahal 350 juta. Dari usia berapa? Sekarang udah minimal harus 17. Minimal harus 17? Ya, betul. Sampai paling usia? Terbatas sih, tapi rata-rata mereka carinya yang under 25. Tapi memang pada umumnya seperti olahraga ya? Betul. Di usia segitu ya? Betul. Usia produktifnya segitu ya? Betul, karena kan itu kan kita kan juga harus punya respon yang bagus, kalau pikir. Kekompakan tim itu kan paling utama menurut gua. Bagaimana caranya kamu bikin supaya saya ini solid? Tim yang kompak sih sebenarnya kita harus mencontohkan atau ngasih tahu mereka ya, memberitahu ya kita itu nggak boleh egois, harus bisa terima masukan. Biasa itu player yang paling gampang diatur itu atau paling gampang berkembang itu bisa diatur. Oh gitu ya? Ya jadi dia bisa menerima masukan dari kita. Justru yang bandel-bandel itu yang nggak bisa. Nah itu yang bandel itu yang susah, paling sulit. Ya mungkin dia merasa paling benar, ya ada pasti. Gosip pemain pasti paling ada. bandel siapa? Ya kita. Oh dia nggak bandel. Ya kadang ya kalau misalnya tim ada player seperti itu, ya dimasukkan ke cadangan. Gitu. Ya sebenarnya sih Ati itu nomor 1 lah. Untuk gameplay ya nomor 2 lah. Gitu. Karena itu ya jaga kekompakan ya. Ya betul. Kamu kalau main juga mengumpat? Oh ada di India. Di sini ada aturan boleh atau enggak? Oh nggak masalah sih kalau untuk kayak rank gitu, kayak game gitu kan online gitu, itu hal biasa ya maksudnya gitu ya. Saya sendiri juga kalau main juga gitu. Padahal saya main soliter. Betul. Oh soliter. Oh yang jawab siapa dong? Nomor 1 itu. Oh ya, jadi ngetoksikin siapa? Diri sendiri. Oh diri sendiri ya. Oh ya. Kartunya kadang kurang 1 ya, atau hilangnya nggak tahu ya.
harus diganti itu kayaknya gitu. Nah terus ya paling kalau turnamen itu nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Turnamen resmi dilarang. Dilarang. Nggak boleh chat all. Oke. Jadi cuma bisa main stiker aja sih. Oke. Gitu. Oke. Tadi ngomong bahwa Sense Indo ini ada tersebar di selain Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Ya, yang paling besar adalah di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Secara apa ngukurnya? Secara komunitas player dan jumlah player dan turnamen juga. Oh, gitu. Karena juga sekarang kan untuk Mobile Legends MPL ini yang paling besar juga di Indonesia. Oke. Dan yang ada franchise-nya cuma di Indonesia aja. Iya. Di luarnya masih free. Masih free. Iya betul. Tidak, tadi ngomongin soal paling besar ya. Terus ini kan pasti timnya paling banyak. Iya. Sense Indo prestasinya naik turun. Ya kalau prestasi ya bisa dibilang naik turun lah ya. Karena kita kan nggak bisa selamanya harus bisa juara terus di atas gitu ya. Paling ya kita mencoba mengejar di kayak game lain kayak kemarin CODM gitu, Free Fire. Walaupun kita nggak bisa di turnamen yang besar, ya kita mungkin ke daerah pun juga bisa kita dapetin gitu. Oke. Selain tadi upaya untuk main game dan di daerah yang lainnya, selain itu kita bikin apa yang belum orang bikin, seperti kafe. Terus kita bikin akademi. Seperti kafe ini ya? Iya. Ini ada akademi juga? Saya ada akademi. Saya akademi. Kita banyak masih kan player-player yang bagus lah. Di semua tim rata-rata di tim besar seperti RRQ ada player kita, EVOS ada, di MPL itu semua rata-rata ada juga player kita. Jadi saya juga bisa ikut akademi? Oh bisa. Bisa ketuaan ya? Bisa. Serius? Oh, serius. Mereka kan biasa turnamen nih Pak. Iya. Ya Bapak bisa bantu anterin. Oke, thank you. Ya, Oke, Dylan, kiat khusus untuk supaya Sense Indo ini tetap jadi top ranking di Indonesia? Kalau untuk top ranking ya untuk sekarang sih biasa kalau misalnya kalau tim itu udah pasti harus ikut turnamen. Pasti itu ya? Ikut turnamen itu ya supaya MPL menjaga itu. supaya rankingnya nggak turun? Betul, karena kan kalau di MPL itu mereka itu udah pasti setiap tahun 2 kali ada liga kan. Ada sekitar 130 pertanyaan yang kamu jawab cepat. Oh 130, saya masih sempat lanjutin S1 nih, S2 ya. Oke. Kopi atau teh? Teh. Game atau pacar? Pacar, tapi saya nggak punya pacar, game deh. Tas atau sepatu? Sepatu. Drama atau fakta? Fakta. Serius? Iya, saya selalu mengungkapkan fakta. Kehilangan uang atau kehilangan Sense Indo? Kehilangan uang. Karena Sense Indo? Nggak ada uang, Sense Indo tetap juga ada gitu. Nggak ada Sense Indo, saya tetap kehilangan uang juga gimana. Oke, good. E-sport atau YouTube? YouTube, terus dia udah nggak jadi pro player lagi, cuman jadi kayak istilahnya publik atau cadangan. Tapi YouTube-nya bisa ngembangin sama live stream ya, mending mereka lebih pilih itu. Nggak ada tuntutan, nggak perlu dikata-katain. Kayak misalnya kita lagi mainnya jelek atau apa, nggak ada, ya pokoknya haters lebih sedikit. Dylan atau Reza? Dylan. Oke, thank you Dylan. Sukses. Gitu aja. Oh iya, makasih. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngecek kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam pakai Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV. Jawa Post TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya
upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita nggak cuan, kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.